Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan berikan 4 resep masakan simple. Ini tuh cocok sekali untuk menu akhir bulan. Harganya murah, terjangkau, tapi tetap enak. Buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan bawang merah. Untuk bawang merahnya aku nggak akan haluskan ya teman-teman, aku akan iris tipis-tipis seperti ini. Untuk takarannya kalian sesuaikan ya. Di sini aku gunakan sekitar 8 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris tipis-tipis juga ya teman-teman. Di sini aku gunakan sekitar 4 siung bawang putih. Kemudian sisihkan ya. Kemudian aku gunakan 1 buah tomat hijau. Kemudian untuk tomatnya aku akan iris ya teman-teman. Ini sementara untuk bagian yang hitam-hitam ini aku buang. Kemudian aku akan iris kurang lebih seperti ini ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Untuk bumbu-bumbunya ini ada ikan asin. Ini tadi udah aku cuci bersih, aku rendam dengan menggunakan air hangat biar tidak terlalu asin ya. Kemudian ada kaldu jamur, garam, gula merah. Kemudian ini ada bumbu yang udah aku siapkan tadi. Ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Ini aku sengaja tambahkan sedikit aja ya. Kemudian ini untuk ikan asinnya aku akan bersihkan dan dibuang kotorannya. Kemudian untuk tulangnya ini aku buang ya teman-teman. Kemudian ini aku akan belah menjadi beberapa bagian, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga, biar lebih gampang. Jadi ini tulangnya aku buang. Tapi kalau kalian mau dimasak utuhan kayak gini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku akan potong kayak gini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, untuk cabai-cabeannya ini aku akan haluskan kasar aja biar nanti penampilannya itu lebih cantik. Kenapa ini aku tambahkan cabai rawit merah biar agak sedikit pedas aja ya. Tapi kalau kalian mau murni kasih cabai hijau juga nggak apa-apa ya. Ini aku akan becek-becek aja, nggak aku ulek lembut ya, kurang lebih seperti ini aja biar nanti tuh pas dimasak itu penampilannya tuh lebih cantik ya teman-teman. Nah kayak gini aja, kira-kira ini tuh terbelah aja udah cukup. Oke, ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh lebih cantik penampilannya. Ini tadi aku tambahkan sedikit garam ya. Kemudian aku siapkan minyak. Ini setelah minyaknya panas, aku akan goreng ikan asinnya. Ini aku akan goreng sampai agak sedikit kering aja, jangan terlalu kering banget ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk biar bagian bawahnya itu tidak terlalu kering ya. Nah kayak gini. Ini aku masak sekitar 5 menitan aja ya, jangan terlalu lama. Nah setelah itu aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Ini untuk minyaknya aku kurangi ya, aku tinggalkan separuh aja untuk menumis perbumbuannya. Ada bawang merah, bawang putih. Ini aku tumis sampai bumbunya ini layu. Baru aku akan masukkan tomat yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Aduk-aduk. Setelah itu aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ada cabai rawit dan cabai rawit hijau serta cabai rawit merah ya teman-teman. Aduk-aduk.
Nah, setelah itu aku akan masukkan bumbu halusnya, ada gula merah, garam, serta ini apa namanya, kaldu jamur. Untuk garamnya nanti aku tambahkan sedikit aja ya tadi ya teman-teman, karena ikan asin itu udah asin, jadi kalian jangan tambahkan terlalu banyak. Nah, setelah ini bumbunya itu udah agak layu seperti ini, baru aku akan masukkan ikan asin yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk, tunggu sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kalian jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Oke, ini udah hampir matang, dan ini untuk bumbunya juga udah matang semua, untuk persambalan serta tomatnya juga udah lembek. Jadi setelah seperti ini tinggal aku tambahkan sedikit aja saus tiram. Kalau kalian nggak suka untuk saus tiramnya di skip ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Oke, ini untuk perbumbuannya serta untuk tomat dan bumbu lainnya itu udah matang, dan udah aku icip-icip dan menurutku rasanya udah pas. Jadi setelah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sambal ikan asin cabai hijau pun siap untuk disajikan ya. Di sini aku udah sediakan satu bungkus jamur enoki, kemudian ini bagian yang hitam ini aku buang ya teman-teman. Kemudian aku akan suir-suir kayak gini. Ini tuh dalamnya masih kotor, jadi aku suir-suirnya tuh agak kecil-kecil ya. Di sini aku masak untuk 3 porsi, jadi nggak begitu banyak. Nah, kayak gini harus disuir-suir seperti ini. Nah, setelah nanti disuir-suir kayak gini, aku akan potong dan aku akan rendam terlebih dulu ya, biar kotoran yang ada di sini tuh hilang. Karena biasanya kalau jamur enoki itu kayak kotoran itu kayak tanah gitu teman-teman. Aku kurang tahu itu tanah atau apa, pokoknya hitam-hitam gitu. Nah, ini aku akan suir-suir kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Karena untuk kali ini aku masaknya untuk orang tua juga, jadi aku akan potong menjadi 2 bagian ya, biar tidak terlalu panjang. Tapi kalau kalian nggak mau dipotong gini aja juga boleh. Nah, aku potong kayak gini ya teman-teman. Setelah itu aku akan cuci bersih, terus aku rendam sebentar aja. Lanjut, ini biar ada warna-warni, aku tambahkan sedikit aja wortel. Kemudian ini aku akan iris lagi ya menjadi beberapa bagian, karena biar nanti itu cepat matang. Aku akan iris tipis seperti ini ya teman-teman. Untuk yang ini juga sama. Ini wortelnya aku kasih sedikit aja, nih kalian kira-kira aja ya, karena ini untuk pewarna. Lanjut, di sini aku udah sediakan jagung muda seperti ini. Ini aku akan iris agak tipis aja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Untuk jagung mudanya ini aku gunakan sekitar 6-8 ya teman-teman, aku tadi lupa ngitungnya berapa. Semuanya aku iris-iris tipis seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, aku juga tambahkan 1 loncor daun bawang, kemudian aku akan iris serong seperti ini. Ini aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijau ya teman-teman, karena nanti pas masak itu beda waktunya, jadi harus disisihkan. Lanjut, ini aku juga akan iris bawang merah. Untuk bawang merahnya aku gunakan sekitar 2 siung aja, kemudian aku akan iris dan cincang kasar kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Untuk bawang putihnya juga sama, aku gunakan sekitar 2 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris dan dicincang kasar juga. Lalu sisihkan ya.
Biar ada sedikit pedesnya, aku tambahkan 2 buah cabai rawit. Ini aku iris-iris aja ya untuk cabai rawitnya. Kalau kalian nggak suka, di skip aja. Dan untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Nanti aku akan cantumkan juga di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal cek aja di sana bahan-bahan dan bumbu apa yang aku butuhkan. Lanjut, aku udah siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya dan masukkan juga bawang merah, bawang putih, serta cabai yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Setelah itu masukkan juga jagung muda dan wortel ya, karena ini matangnya agak lamaan, jadi kalian harus masukkan di awal. Kemudian aku akan tambahkan air. Untuk airnya kalian kira-kira aja ya teman-teman, tergantung kalian mau yang masakannya tuh empuk atau agak sedikit keras gitu. Kemudian aku masukkan perbumbuannya, ini tadi ada kaldu jamur, kemudian garam, serta sedikit gula. Untuk gulanya aku gunakan gula batu ya, atau gula biasa juga boleh. Kemudian ditutup biar cepat empuk. Dan sesekali jangan lupa kalian koreksi ya teman-teman, takutnya nanti gosong. Ini kayaknya belum matang, belum empuk ya untuk wortel dan jagung mudanya, jadi harus dimasak lagi. Oke, ini sekarang aku akan koreksi lagi ya teman-teman, udah empuk apa belum. Nah ini tadi udah setengah matang, terus terakhir tinggal masukkan aja jamur enokinya, aduk-aduk. Kemudian aku masukkan batang daun bawang yang warnanya putih. Kemudian ini aku tutup dan masak sebentar aja ya teman-teman, biar cepat empuk. Dan ini menurutku udah matang. Kemudian terakhir tinggal masukkan aja daun bawang yang bagian hijaunya. Setelah itu koreksi rasa, kalau sekiranya udah pas tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini. Di sini aku udah siapkan buncis, tapi terlebih dulu aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya seperti ini ya teman-teman. Untuk menu kali ini aku mau bikin sekitar 3 porsi, jadi nggak begitu banyak. Nah setelah itu tadi udah aku cuci bersih, baru aku akan iris. Aku iris serong seperti ini, atau kalau kalian mau iris cara lain juga boleh ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, di sini aku gunakan 1/3 potong tempe, kemudian aku akan iris-iris kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Karena untuk tempenya nanti itu aku nggak akan goreng dengan minyak yang banyak, jadi ini agak sedikit tipis dari biasanya. Kemudian ini aku juga akan iris 3 siung bawang merah. Untuk semua perbumbuannya, untuk kali ini aku semuanya cuma diiris-iris aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian lebih suka versi yang diulek, untuk bumbunya diulek juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Lanjut, ini aku juga akan iris 2 siung bawang putih. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, ini aku tambahkan juga 5 buah cabai rawit hijau. Untuk cabai keriting hijaunya aku nggak tambahkan ya teman-teman, kebetulan aku lagi nggak ada stok di rumah, jadi aku gunakan yang ada aja. Tapi kalau kalian mau ditambahkan cabai keriting hijau juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini aku iris-iris kayak gini, kemudian sisihkan ya. Kemudian aku juga tambahkan cabai rawit merah. Ini aku tambahkan 4 aja ya, karena kebetulan ini cabai merah ini tuh agak pedas, jadi aku tambahkan sedikit aja. Tapi kalau kalian mau tambahkan lebih banyak juga nggak apa-apa ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku tambahkan 1 buah cabai besar, kemudian aku iris-iris seperti ini ya teman-teman.
Di sini aku udah siapkan bahan-bahan yang udah aku iris di awal tadi ya. Ini ada tambahan gula merah, garam, kaldu jamur, serta lada bubuk, serta tadi bumbu iris yang tadi ya teman-teman. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian ini aku tambahkan sedikit aja minyak goreng. Kemudian setelah minyak gorengnya panas, baru masukkan tempe yang udah aku iris tadi ya teman-teman, karena aku mau tempenya itu agak sedikit matang aja, nggak mau yang kering, jadi aku gunakan minyak yang sedikit aja. Tapi kalau kalian mau tempenya digoreng terlebih dulu juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini aku masukkan bawang merah dan bawang putihnya, kemudian aku masukkan 2 lembar daun jeruk, aduk-aduk. Ini tadi aku juga tambahkan lengkuas ya teman-teman, biar lebih enak. Kemudian aku masukkan juga buncis yang udah aku iris tadi. Setelah itu aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu jamur, serta lada, kemudian ada gula merah. Kemudian aduk-aduk. Aku nanti nggak tambahkan air sama sekali ya teman-teman, karena aku tuh lebih suka kalau tumisanku tuh agak sedikit kering, nggak lembek ya kalau dikasih air. Nah ini setelah agak kering seperti ini dan setengah matang buncisnya, baru aku masukkan percabeannya ya. Aduk-aduk lagi. Kemudian ini aku akan ungkep aja ya, biar buncisnya itu cepat matang. Nah lanjut aku tambahkan juga sedikit kecap manis serta saus tiram. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk, tunggu sampai buncisnya matang ya. Kalau udah, koreksi rasa. Nah menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan seperti ini ya teman-teman. Tumis buncis dan tempe ala aku. Ini tuh enak banget, jadi buat kalian anak kos, atau ini bisa kalian jadikan untuk menu hemat. Di sini aku udah siapkan air, kemudian aku tambahkan garam. Ini nanti untuk merendam terong bulat ya teman-teman, karena kalau kalian iris-iris terong kemudian tidak direndam, nanti warnanya itu akan sedikit gelap. Di sini aku gunakan terong bulat seperti ini, atau kalau kalian mau gunakan terong yang panjang itu juga nggak apa-apa ya teman-teman, gunakan sesuai selera kalian masing-masing. Ini aku iris-iris seperti ini. Nah ini udah aku rendam seperti ini, sambil menunggu aku mengiris perbumbuannya yang lain ya. Kemudian ini aku tambahkan 1/3 papan tempe, kemudian ini aku iris tipis-tipis seperti ini untuk tempenya. Setelah itu sisihkan ya. Di sini aku udah siapkan 2 buah cabai keriting hijau, kemudian aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Untuk semua perbumbuannya ini aku akan iris-iris, tapi kalau kalian mau dihaluskan juga nggak apa-apa ya. Kemudian untuk cabai keriting merahnya juga sama, aku iris-iris juga. Di sini aku gunakan 2 buah aja. Setelah itu sisihkan ya. Kemudian di sini aku udah siapkan 5 siung bawang merah, kemudian aku iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian sisihkan ya. Lanjut untuk bawang putihnya juga sama, aku gunakan 3 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris tipis juga, lalu sisihkan. Lanjut, karena aku mau bikin yang versi nggak pedas, jadi untuk cabai rawitnya aku gunakan 5 buah aja. Kalau di tempatku itu cabai rawitnya itu agak panjang seperti ini ya teman-teman, beda dengan yang ada di Indonesia yang kecil-kecil itu, tapi ini pedas kok kalau yang ini. Nah kemudian aku tambahkan juga cabai rawit yang hijau, ini aku tambahkan juga 5 buah. Kemudian sisihkan ya.
Nah, untuk perbumbuannya ini udah aku siapkan semuanya di sini ya teman-teman. Oh ya, ini juga aku gunakan ikan teri. Aku buang kepalanya karena Pak suami itu nggak begitu suka kalau ikan teri itu ada kepalanya. Kemudian ini ada bumbu halus. Nanti aku akan tulis semuanya di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal cek aja semuanya yang ada di sana ya. Ini udah aku siapkan wajan dan setelah minyaknya panas, kemudian ini aku akan goreng tempe yang udah aku iris-iris tadi ya teman-teman. Ini aku goreng sampai kering kurang lebih kecoklatan seperti ini, baru nanti aku akan angkat dan tiriskan. Buat kalian yang nggak suka tempenya terlalu kering kayak gini, kalian juga bisa goreng setengah matang ya teman-teman. Untuk ini sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini lanjut aku akan goreng ikan terinya. Ini aku gunakan yang agak besar kayak gini ikan terinya. Ini aku akan goreng sampai kering seperti ini. Nah, setelah itu angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini aku siapkan wajan. Aku gunakan minyak bekas untuk menggoreng tadi ya teman-teman. Kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih. Ini aku akan tumis sampai bumbunya agak sedikit layu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru aku akan masukkan untuk cabai-cabainya. Ini aku tambahkan juga 2 lembar daun jeruk. Aku tuh suka banget kalau bikin tumisan dikasih daun jeruk ya teman-teman. Kemudian aku masukkan juga terong bulatnya. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya. Di sini ada garam, kaldu jamur, lada bubuk, kemudian aku tambahkan gula merah. Kalau kalian nggak suka gula merah, kalian bisa tambahkan juga gula putih ya teman-teman. Sesuaikan selera kalian aja. Kemudian aduk-aduk. Ini aku masak sampai terongnya tuh layu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian terakhir tinggal masukkan tempe yang udah aku goreng tadi. Jangan lupa koreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Nah, terakhir tinggal masukkan ikan teri. Kenapa ini aku masukkan yang bagian terakhir? Karena aku tuh pengen tumisanku tuh agak sedikit gitu teman-teman. Jadi ini tadi nggak aku tambahkan air sama sekali ya. Jadi untuk rasa tempe serta ikan terinya tuh masih kriuk. Nah, kalau udah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini tumis terong bulat, tempe serta ikan teri pun siap untuk disajikan. Ini tuh enak banget pokoknya, kalian wajib coba ya buat temen-temen yang ada di rumah. Penampilannya tuh bikin menggugah selera banget pokoknya. Sekarang waktunya untuk icip-icip ya teman-teman. Seperti biasa aku udah siapkan nasi hangat di sini. Kemudian ini aku tambahkan juga tumisan yang udah aku bikin tadi. Makannya tuh harus pakai tangan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan coba dulu gimana terongnya ini empuk apa enggak. Kalau terong bulat itu gampang banget empuk teman-teman. Enak banget. Bumbunya meresap, dan untuk ikan teri serta tempenya ini juga aku coba dulu. Masih kriuk teman-teman, jadi buat kalian yang mau kriuk kayak gini, jadi jangan tambahkan air sama sekali ya teman-teman. Ini nggak pedes, jadi buat kalian yang pengen pedes, kalian tinggal tambahkan aja untuk cabenya ya teman-teman. Pokoknya kalian harus coba resep aku kali ini ya. Oke, untuk videoku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tonton terus video aku yang lainnya, karena aku udah bagikan banyak video di sana, jadi kalian tinggal scroll aja ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.